sahabat-sahabat Bawaslu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir beliau anggota Bawaslu Divisi Hukum, Humas dan Informasi periode 2017-2022 yang saya kira beberapa hal terkait dengan pengalaman beliau terkait dengan ketata laksanaan terutama proses pendaftaran pemilu, partai pemilu gitu. Ini kita butuhkan bersama beberapa spirit dan semangatnya yang alhamdulillah juga beliau juga berkenan menyempatkan waktu yang luar biasa di kepadatan acaranya, dan dia menyatakan paling bisa maksimal sampai jam 12 kali gitu ya, sehingga saya kira kita coba atur itu waktu kita sehingga apa yang kita sampaikan oleh beliau dapat kita terima. Saya sedikit memberikan gambaran biodata beliau. Pak Frit Ketua Sirgati lah asli orang Medan gitu. Lahir di Sumatera Utara di 27 November 76 yang pernah menjabat sebagai koordinator divisi hukum, humas, data dan informasi Bawaslu RI. Saya kira karena waktu kita hanya 1,5 jam, mungkin akan lebih efektif kalau kemudian beliau yang langsung memberikan hal-hal terkait dengan apa yang menjadi pengalaman beliau dalam kegiatan sosialisasi dan implementasi peraturan dan non-peraturan Bawaslu. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Edward, kami persilakan. Terima kasih Pak. Mohon izin berdiri. Tinggi banget di sini ya. Info ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Frit Ketua Siregar. Saya anggota Bawaslu periode 2017-2022. Sekarang jadi anak buah Pak Ketua nih. Kawan-kawan. Saya diminta untuk sharing sebenarnya soal peraturan dan non peraturan daripada Bawaslu. Sebenarnya kalau topik itu yang dibahas agak luas sekali sebenarnya topik apa yang sudah dibahas dari 2017 sampai 2022. Tapi saya mau setidaknya kita mau berrefleksi salah satu dulu ya. Apa yang membuat perbedaan antara pemilu yang dulu dan pemilu yang sekarang? Bapak Ibu sekalian, memang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa pemilu 2019 dan 2024 memiliki undang-undang yang sama. Setidaknya sampai sekarang, Undang-Undang 7 tahun 2017. Meskipun dengan perjalanan waktu yang ada sekarang akan ada perubahan Undang-Undang 7. Kalau kita melihat rapat Komisi 2 kemarin yang baru selesai kemarin siang, akan ada Perpu pemilu baru. Tapi itu fokus terkait dengan IKN dan terkait dengan 3 provinsi baru di Papua. Contoh misalnya sekarang ini kan pemilih luar negeri itu masuk Jakarta 2. Bagaimana seandainya kalau IKN itu menjadi ibu kota negara, apakah pemilih luar negeri tetap di Jakarta atau berpindah ke IKN? Itu isu yang harus diselesaikan melalui undang-undang. Kemudian jumlah anggota DPR di Papua yang dulu 10 sekarang kan harus dipecah ke Papua Tengah, Papua Selatan, sama Papua Pegunungan dan Papua Induk kan harus dipecah, dan itu juga harus perubahan undang-undang. Itu salah satu ya perubahan undang-undang yang menjadi pokok poin kenapa dibutuhkannya perubahan undang-undang baik melalui Perpu atau melalui dengan undang-undang pemilu yang baru. Tapi dari berbagai isu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ke beberapa isu saja yang kita bahas hari ini. Ada soal pendaftaran, ada soal pelanggaran administrasi, dan juga terkait dengan ada beberapa rancangan Perbawaslu yang hari ini, yang sekarang sebenarnya sedang dibahas di Komisi 2, yang mungkin nanti Bapak Ibu akan diajak hadir kembali untuk berdiskusi kembali mengenai bagaimana terkait dengan peraturan Bawaslu yang ada. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang berbeda daripada 2017 dan dari 2002 menurut saya, yang meskipun proses pendaftarannya hampir sama dengan sipol, ada perbedaannya. Misalnya 2017 bagi Bapak Ibu yang saya yakin sudah lebih lama di partai politik tahu bagaimana proses pendaftaran sipol di tahun 2017
sipol yang baru sebentar, dan berbeda dengan sekarang 2022 yang sipolnya sudah diintegrasikan ke beberapa partai politik. Beberapa partai politik yang saya tahu mereka punya sistem sendiri di partai politik, diisi ke anggotanya, kemudian dibridgingkan atau digabungkan ke sipol. Atau ada juga partai yang langsung akses ke sipolnya dengan akses yang diberikan oleh sipol. Jadi itu perbedaan konteks yang 2017 tidak ada, baru muncul di tahun 2022. Dan tentu saja kemajuan teknologi sejak tahun 2017 dan 2022 itu berbeda. Kecepatan internet, kecepatan sistem, itu yang menjadi perbedaan. Perbedaan berikutnya yang saya yakin Bapak Ibu juga alami, adanya sentralisasi pendaftaran. Kalau dulu pendaftarannya ada pendaftaran di kabupaten, ada pendaftaran di kota, provinsi, dan di RI. Sekarang kan semuanya di RI. Baru dari RI baru di drop down ke bawah untuk teman-teman KPU provinsi dan KPU kota untuk melakukan proses verifikasi ataupun proses untuk penelitian lebih lanjut. Secara peraturan, Bawaslu sudah punya peraturan sejak 2017. Tapi dibutuhkan juga ada beberapa perbaikan berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Bapak Ibu ketahui, putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2020 mengatakan partai parlemen hanya dibutuhkan untuk proses verifikasi administrasi, sedangkan partai yang tidak bukan partai parlemen dan baru harus melalui verifikasi faktual. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Tapi itulah putusan yang harus kita laksanakan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya agak cepat dan kalau saya agak terlalu cepat tolong dibilangin. Memang kalau orang Batak agak kecil, gitu ya. Jadi suruh lambat agak waktu salah ya. Nah, jadi emang gayanya begitulah, Bapak Ibu sekalian. Gaspol aja lah. Nanti kena lampu merah baru dari berhenti atau kena di stop sama polisi. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal fungsi daripada Bawaslu. Pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itulah menjadi fungsi daripada kewenangan Bawaslu yang Bapak Ibu bisa pergunakan sebagai partai politik, sebagai masyarakat, bisa mempergunakan kewenangan yang ada dalam rangka untuk menciptakan keadilan pemilu yang merupakan kewenangan daripada Bawaslu. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi fokus pengawasan daripada Bawaslu dalam konteks hari ini terkait dengan pendaftaran? Dan saya yakin Bapak Ibu juga saya berharap ikut terlibat dalam proses pendaftaran dan juga ikut mau melaporkan kepada Bawaslu. Fokus melalui Perbawaslu 3 2018 dan juga ada SE daripada Ketua Bawaslu sambil menunggu proses Perbawaslu perubahan yang sedang terjadi sekarang di Komisi 2. Ada beberapa yang menurut saya harus menjadi fokus daripada Bawaslu dan juga menjadi fokus kita semua. Pertama, bahwa kita sepakat bahwa partai politik yang masuk ke dalam proses peserta pemilu 2024 adalah memang partai politik yang memiliki keanggotaan. Itulah kenapa dibutuhkan keanggotaan, pengurus, kemudian juga punya kantor yang benar. Salah satu entry point-nya adalah keaslian. Pertanyaannya adalah apakah Bawaslu mampu mengecek proses keaslian dari setiap dokumen dan setiap surat pernyataan yang diajukan. Karena dalam kondisi sekarang, dan saya yakin Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana banyak sistem sipol membuat kan dapat dilakukan berulang kali. Proses uploading dokumen kan dapat bisa berulang kali terjadi. Apalagi dokumennya itu dokumen yang sama misalnya. Apakah keaslian tersebut bisa diuji oleh Bawaslu? Keaslian dari tanda tangan, bahkan keaslian daripada KTP yang di-upload. Yang kedua adalah kegandaan internal dan kegandaan eksternal. Ini menjadi PR yang tentu saja bagi KPU dan juga bagi Bawaslu dalam konteks hari ini, di mana seandainya ada satu partai yang jumlah anggotanya itu terus yang di-upload, tidak dapat mengecek kegandaan internal ataupun kegandaan eksternal antara satu partai dengan partai yang lain. Sekarang salah satu persoalan yang saya yakin terjadi di KPU dan di Sipol, seandainya ada nama Fritz misalnya, Fritz Hidrosinega,
dan ada nama di partai misalnya, kira-kira nama siapa yang nama dari partai mana yang perlu dicoret? Pertanyaannya adalah kalau satu partai bahwa dilakukan klarifikasi kepada Fritz, kemudian apa yang terjadi kepada 5 partai yang lain? Apakah dia mencabut nama Fritz? Apakah memang Fritz terdaftar di 6 partai? Apa tindakan yang selanjutnya harus diambil? Karena saya yakin ini kasus yang terjadi, mungkin Bapak Ibu ada nama pengurusnya, bukan lagi nama anggotanya, nama pengurusnya yang terdaftar di partai lain. Kan itu kan menjadi PR. Ini apakah memang kawan kita memang terdaftar di partai lain atau memang nama yang dicatat? Persoalannya adalah bahwa itu salah satu yang menjadi PR kita yang ada di Sipol. Belum lagi terhadap TNI Polri yang masih menjabat atau ASN yang masih menjabat. Sampai dengan Kompas kemarin misalnya, kalau kita baca Bapak Ibu Kompas, Bawaslu menemukan ada 592 nama ganda eksternal. Belum tentu nama KPU, nama Bawaslu. Ini yang didapat dari pelaporan masyarakat. Sekarang saya bertanya sekali pada Bawaslu, baik pada Bawaslu Jakarta Utara misalnya, apa yang teman-teman Bawaslu Jakarta Utara lakukan seandainya ada masyarakat yang melapor terhadap kegandaan nama yang terjadi? Karena kalau Bapak Ibu lihat bahwa pasal 263 ayat 1 KUHP itu jelas tegas mengatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, keringatan ataupun dosa tentang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ini kan pasal yang sudah lama dan sudah menjadi sesuatu yang kita ketahui bersama. Pertanyaannya adalah apakah pencatutan nama, pencatutan pengurus itu akan hilang begitu saja tanpa ada tindakan daripada Bawaslu ataupun tindakan daripada kita semua? Bapak Ibu sekalian, tadi yang isu pertama yang saya ngajak Bapak Ibu sekalian untuk setidaknya untuk direnungkan dan kita pikirkan apa yang harus kita lakukan bersama. Topik kedua yang mau saya bahas adalah juga terkait dengan beberapa isu yang Bapak Ibu juga harus pikirkan, misalnya terkait dengan IKN tadi yang saya sampaikan. Undang-undang mengatakan bahwa proses kepengurusan partai politik itu harus ada di seluruh provinsi. Ada pasal 173 ayat 2 dan ada pasal 8 ayat 1 di pengurusan partai politik di seluruh provinsi. Saat ini ada 1 IKN, ada 3 provinsi baru. Pertanyaannya adalah apakah partai-partai yang ada harus memiliki kepengurusan di partai-partai di provinsi yang baru? Saya berpendapat harus ada, karena undang-undang mengatakan demikian bahwa verifikasi harus dilakukan di seluruh provinsi. Apalagi kalau kita mengacu kepada undang-undang pembentukan provinsi 14, 16, 16, 2022 akan ada pemilu tahun 2024 di 3 daerah provinsi Papua dan 1 IKN. Itu kan yang menjadi PR kita semua, termasuk teman-teman dari partai politik, bagaimana menyiapkan infrastruktur kepengurusan di provinsi baru dan di IKN. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita masuk ke proses pendaftaran dan sekarang konteks untuk tadi proses IKN, sekarang saya Bapak Ibu ngajak untuk fase ketiga mengenai verifikator ataupun proses verifikasi faktual. Ini saya lihat ada beberapa teman-teman yang dari partai politik yang sudah menjadi partai parlemen yang mungkin sudah tidak pusing lagi dengan verifikasi faktual, tapi ada beberapa teman-teman dari partai politik yang harus melewati verifikasi faktual. Ada beberapa isu yang menurut saya harus menjadi PR antara partai politik dan juga dengan Bawaslu. PR pertama adalah di dalam proses verifikasi faktual kita bisa melihat bahwa tidak seimbang antara jumlah verifikator dan jumlah anggota Bawaslu. Apalagi kondisi sekarang Panwascam itu belum terbentuk. Panwascam itu baru terbentuk bulan 11. Sedangkan proses verifikasi itu kan sudah harus terjadi dalam beberapa waktu depan. Nah, bagaimana caranya Bawaslu untuk ikut
serta dalam proses pengawasan verifikasi faktual. Dan yang kedua adalah kait dengan kalau dulu kita bisa melihat bahwa karena salah satu akibat daripada perkembangan teknologi yang muncul, PKPU itu kan memungkinkan adanya verifikasi melalui informasi teknologi. Ada proses video call dan juga mungkin pakai Zoom misalnya. Bagaimana peran Bawaslu untuk bisa mengawasi proses verifikasi melalui sosial media atau melalui daring tersebut. Harus ada komunikasi yang jelas antara partai politik dengan KPU pada saat proses verifikasi faktual itu terjadi. Kan teman-teman partai politik sudah melakukan tahapan penyerahan dokumen, sudah tahapan verifikasi admin, dan pada saat proses verifikasi faktual, tindakan tersebut kan juga adalah untuk mengecek keberadaan apa yang ada dari verifikasi administrasi yang sudah terjadi. Dan yang kedua adalah proses penjadwalan. Seringkali dalam proses di lapangan Bawaslu tersebut tuh suka nggak nyambung antara KPU dan Bawaslunya. Kadang-kadang KPU ngajak, ayo Bawaslu, mungkin tidak terjadi di Jakarta Utara, tapi mungkin terjadi di daerah lain. KPU ngajak, ayo kita melakukan verifikasi jam 9, terus Bawaslu tiba jam 8, terus kemudian dibilang, wah kok verifikasi sudah selesai, kok kita sudah melakukannya tadi pagi. Jadi ada proses penjadwalan yang sering berubah, sehingga salah satu persoalan dalam verifikasi faktual adalah Bawaslu sering tidak dilibatkan. Dan saya berharap teman-teman Bawaslu Jakarta Utara bisa mencari cara agar hal tersebut tidak terjadi. Dan selanjutnya adalah undang-undang tidak memberikan, meskipun ada undang-undang mengatakan adanya verifikasi kepengurusan kecamatan, dan juga saya yakin dalam pendaftaran sipol itu ada, tapi verifikasi untuk pengurus kecamatan itu tidak dilakukan oleh KPU. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu yang saya rasa perlu menjadi concern kita semua, termasuk kepada masyarakat dan juga pada teman-teman yang hadir di saat ini. PKPU sudah mengatakan di dalam pasal 93 PKPU, pada saat proses verifikasi faktual, apabila ada warga masyarakat yang diverifikasi faktual dan ternyata tidak pernah memberikan kesepakatannya, tidak pernah memberikan pernyataannya bahwa dia menjadi anggota partai politik, PKPU mengatakan bahwa masyarakat tersebut harus menandatangani surat bahwa dia tidak bersedia nama yang dicantumkan atau tidak pernah memberikan dukungan partai politik. Bagi saya, itu merupakan salah satu indikator sudah terjadinya pencatutan nama ataupun sudah terjadinya pencatutan tanda tangan. Persoalannya adalah seringkali di lapangan masyarakat tidak akan mau melapor atau masyarakat tidak mau memberikan tanda tangannya. Yang terjadi adalah ya sudahlah, ya sudah, meskipun saya tidak pernah menjadi anggota partai politik, tetapi saya tidak mau mencatat nama saya ataupun menuliskan nama saya dalam form tersebut. Saya rasa itu yang perlu menjadi PR dan tugas daripada Bawaslu dan teman-teman sekalian. Kalau misalnya Bawaslu suka melakukan kegiatan tolak politik uang, harusnya Bawaslu juga bersama masyarakat kita membuat kegiatan tolak pencatutan nama gitu. Kan nama dan identitas pribadi kan juga milik pribadi yang perlu dilindungi gitu. Dan gerakan untuk tolak pencatutan nama dan keberanian untuk menyampaikan kepada Bawaslu apabila ada proses pencatutan nama dalam proses verifikasi faktual, apalagi nama partai politiknya dicatut oleh partai politik lain, saya rasa itu perlu dilakukan sebagai bentuk ketegasan kita kepada sistem hukum yang terjadi. Kalaupun misalnya teman-teman partai politik atau teman-teman dari tokoh masyarakat tidak menemukan ataupun menemukan sesuatu dalam proses, teman-teman kan bisa mempergunakan jalur penanganan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah diberikan oleh undang-undang. Dan itu adalah kesempatan bagi kita semua,
apabila Bapak Ibu, baik partai politik dan juga dari para tokoh-tokoh masyarakat melihat ada sebuah ketidaksesuaian dalam prosedur, ketidaksesuaian antara peraturan dan juga apa yang dilakukan oleh tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Bapak, Ibu sekalian, yang soal dengan pelanggaran administrasi, ada beberapa hal yang perlu yang menjadi perhatian kita. Perhatian kita adalah pasal 460 ayat 1 daripada Undang-Undang Pemilu mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang bersifat opsional terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme. Objeknya itu adalah administrasi pelaksanaan pemilu. Apa yang Bapak Ibu bayangkan terkait dengan administrasi pelanggaran pemilu, semuanya itu menjadi objek pelanggaran administrasi yang terbatas pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Apakah hari ini kita dalam tahapan penyelenggaraan pemilu? Ya, kita dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi? Apabila itu bukan pelanggaran pidana, itu bukan pelanggaran politik, itu merupakan pelanggaran administrasi. Jadi Bapak Ibu partai politik ataupun Bapak Ibu teman-teman dari para tokoh masyarakat, pada saat Bapak Ibu melihat sesuatu, menemukan sesuatu yang bukan merupakan pelanggaran pidana ataupun pelanggaran etika, itu adalah pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Apa yang Bapak Ibu temukan selama proses pendaftaran itu adalah dugaan pelanggaran administrasi. Apa yang Bapak Ibu temukan pada saat proses verifikasi admin dan verifikasi faktual itu adalah bagian daripada proses dugaan pelanggaran administrasi. Banyak hal yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat apabila Bapak Ibu menemukan sesuatu terkait dengan ketidakkonsistenan dalam proses penyelenggaraan yang ada. Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir dari yang mau saya sampaikan ini sebagai slide saya terakhir, dan saya siap untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian dengan topik yang di luar ini. Misalnya saya menuntut mengajak Bapak Ibu sekalian dengan berefleksi seperti ini. Undang-Undang Pemilu tahun 2017 tidak berubah. Setidaknya sampai dengan tahap ini tidak ada proses yang berubah, baik proses persyaratan calon ataupun syarat calonnya. Oleh karena itu, bentuk bagaimana kita menyelenggarakan pemilu harusnya jauh lebih baik daripada tahun 2019. Apa Bapak Ibu setuju? Iya. Setuju ya? Pemilu 2024 harus lebih baik daripada pemilu 2019. Baik mekanismenya, tata cara pelaporannya, perlindungan pada saksinya, sistem penghitungannya, rekapitulasinya, semua harus lebih baik. Dan undang-undang juga tidak berubah. Meskipun ada PKPU yang berubah ataupun Bawaslu yang berubah, itu adalah perubahan terjadi karena adanya proses refleksi yang terjadi sehingga perlu dilakukan perubahan PKPU ataupun Bawaslu dalam rangka untuk mendukung proses yang terjadi. Yang kedua adalah partisipasi dari partai politik dan masyarakat untuk berani menyatakan apakah ada sebuah dugaan pelanggaran pidana, administrasi atau etika yang terjadi. Bapak Ibu, dalam proses ini sekalian, Bapak Ibu kan mungkin akan bertemu dengan Panwasjam, dengan BPK, dengan bertemu dengan Bawaslu Kota, KPU Kota. Apakah ada dugaan yang terjadi? Ada usaha untuk melakukan penyelewengan tahapan misalnya, Bapak Ibu silakan melapor kepada Bawaslu. Pergunakanlah mekanisme yang ada di Bawaslu sebagai cara Bapak Ibu sekalian, cara kita semua untuk menjaga kualitas daripada demokrasi yang terjadi. Bawaslu kan hadir bukan, meskipun saya bukan di Bawaslu lagi, tapi saya melihat bahwa Bawaslu itu kan hadir untuk menjadi wasit untuk semua orang, wasit untuk parpol, wasit untuk masyarakat, memberikan keadilan pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, kesediaan untuk melapor, saya rasa itu menjadi bagian daripada tanggung jawab kita untuk menjadi mengawal proses yang terjadi. Yang kedua adalah, saya mengajak Bawaslu dan kita semua, selama masih ada waktu ini,
proses verifikasi administrasi sedang berlangsung, kita buat gerakan tolak pencatutan nama. Bukan hanya sekedar tolak politik uang, tapi harus ada kegiatan tolak pencatutan nama. Itu menjadi bagian kita untuk menolak apabila adanya kecurangan terjadi terhadap jati diri, terhadap identitas diri daripada masyarakat, dan apalagi para pengurus ataupun anggota partai politik Bapak Ibu sekalian yang namanya sudah muncul di mana-mana. Perlu ketegasan agar hal tersebut tidak terjadi kembali. Yang ketiga adalah jangan tunggu sampai adanya pelanggaran pidana itu muncul. Salah satu yang membuat perbedaan kita di pemilu di Indonesia adalah adanya kesempatan untuk melaporkan pelanggaran administrasi. Kegiatan pemilu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari satu tahapan, dari mulai tahapan penentuan jadwal, pendaftaran partai politik, pendaftaran caleg, kemudian masa kampanye, kemudian pendaftaran dana, kemudian pelaporan dana kampanye, pendaftaran pasangan calon pilpres, kemudian kampanye, masa tenang, itu kan semua kan adalah administrasi, tindakan administrasi, calon, syarat pencalonan, semua itu adalah tindakan administrasi. Sehingga kesalahan prosedur itu adalah pelanggaran administrasi yang akan diberikan sanksi administrasi. Sehingga apa yang Bapak Ibu kehilangan haknya dalam konsep administrasi itu merupakan sesuatu yang dilindungi. Jangan sampai, kalau saya melihatnya, jangan gara-gara nama Ibu, Bapak Ibu dicoret dari DJS, nama coret dari DJT, daftar atau daerah dapilnya hilang karena tidak ada calon perempuan ataupun syarat perempuan tidak terpenuhi, baru berpikir, oh itu ada pelanggaran administrasi. Padahal pelanggaran administrasi itu segala baik yang dihasilkan oleh peraturan ataupun keputusan KPU yang tidak konsisten antara dengan undang-undang di atas ataupun dengan tidak konsisten dengan tindakan itu di lapangan. Itu adalah bagian daripada pelanggaran administrasi. Dan yang terakhir adalah saat ini ada 6 rancangan peraturan Bawaslu yang sekarang sedang dibahas di Komisi 2. Saat ini pada momen kita berbicara, sekarang sedang ada pembahasan di Komisi 2. Ada beberapa Perbawaslu yang sedang diubah, seperti Perbawaslu temuan laporan, Perbawaslu penanganan pelanggaran administrasi, kemudian ada Perbawaslu soal pengawasan verifikasi parpol, ada proses soal sengketa, itu ada yang sedang dilakukan berubah. Tapi bukan berarti meskipun tanpa Perbawaslu itu digunakan, Bawaslu sekarang tidak bisa mengawasi proses verifikasi parpol yang sedang terjadi. Ada Perbawaslu yang sudah ada yang dijadikan dasar oleh Bawaslu untuk menjadi proses pengawasan dalam proses verifikasi yang ada sekarang. Dan rasa Bapak Ibu sekalian, ini dulu sampai di sini dulu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dapat kita diskusikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian materi dari Pak Afrik. Saya kira beliau mencoba untuk menggali beberapa dinamika yang muncul dalam proses pendaftaran verifikasi partai politik dan juga hal-hal yang terkait dengan potensi kerawanan yang akan muncul ketika ini berlangsung. Juga beliau menyampaikan tentang persoalan berkaitan dengan kewenangan partai politik, kewenangan KPU dan kewenangan Bawaslu dalam rangka untuk mewujudkan demokrasi maju di Indonesia. Dan saya kira ini ada beberapa hal yang memang saya yakin, dan Pak Frit ini partai-partai yang kita undang ini kebetulan lolos semua pendaftarannya. Jadi mereka tinggal baca doa saja untuk bisa ikut pemilu atau tidak gitu ngikutin proses. Ya memang kelihatannya agak stres itu pas semua ya. Ya. Dan saya kira teman-teman mahasiswa juga bisa memahami bahwa ini yang namanya dinamika dalam partai politik memang ada suka, duka, dan lain sebagainya. Saya kira untuk lebih memfokuskan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang muncul dalam dinamika tersebut, kami persilakan kepada sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin akan memberikan tanggapan, pertanyaan, atau hal yang lain. Jadi, kalau saya lihat
yang sudah ya dari Nasdem, kemudian dari Pak Golkar dan dari Hanura. Untuk tahap awal 3 orang dulu ya. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Sekalian memperkenalkan namanya langsung Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bawaslu Ketua dan juga anggota Bang Kris juga yang saya hormati, dan juga rekan-rekan Parpol dan juga para undangan yang lain. Baik, langsung saja pertanyaan saya mengenai tadi dijelaskan mengenai pelanggaran administrasi dan juga sanksi administrasi. Jadi saya masih belum jelas gitu. Tadi apa mungkin kelewatan dari sayanya gitu mengenai pelanggaran administrasi dan juga sanksinya seperti apa sih sanksi administrasi itu? Makanya dari waktu pemilu yang lalu kan kita kan ada faktual, lebih concernnya ke faktual ya, mengenai administrasi kita nggak